Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, Gen Rahayu Bagat Marga. Salam semua saudara. Alhamdulillah puji syukur pada malam hari ini atas berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul kembali di acara kesayangan kita Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang ruatan ritual sakral membangun budaya luhur dalam persaudaraan sejati, yang mana telah hadir di sini pada malam hari ini tokoh rohaniawan dari agama Hindu yang sangat luar biasa senior kita. Beliau adalah Bapak Heru Mangku Insinyur Nyoman Anom Mediana SPDH MPDH yang nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh moderator kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita kemarin sudah libur satu kali, libur Lebaran Idul Fitri. Ini sebelumnya saya akan memutar terlebih dahulu lagu yang berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
yang merayakan semua saudara yang hari yang disebutkan tadi, tema yang akan kita angkat yaitu tentang ruatan ritual sakral membangun budaya luhur dalam persaudaraan sejati. Seperti kita tahu, ruatan itu adalah sebuah ritual sakral yang syarat akan makna yang mana mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Nah, bagaimana ruatan ini bisa membangun persaudaraan sejati nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita. Dan saya akan memanggil moderator kita pada malam hari ini untuk membantu memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, yaitu dengan Bapak Institut Aryana SPMM. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak Aryana. Malam, pesan. Ya, baik. Gimana kabarnya Pak Aryana? Baik, dalam keadaan sehat, baik-baik Mbak Ulan. Lama nih saya tak muncul seperti ini. Malam hari ini karena ya baru liburan ini. Baik Pak Aryana, silakan untuk dipandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih pembawa acara. Mohon izin saya ditugaskan sebagai moderator nih dalam beberapa menit jam ke depan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam kepada saudara-saudara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sekali lagi terima kasih, senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Jagongan Indonesia Merayakan Perbedaan, yang mana dalam kesempatan hari ini materi akan dibawakan oleh salah satu tokoh kami yang mungkin sudah banyak mengenal dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Namun sebelum saya lebih lanjut memperkenalkan materi maupun narasumber pada malam hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudara kami yang beragama Muslim, dan juga tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi saudara-saudara saya yang beragama Hindu, di mana tahun ini istimewa sekali. Hari Raya kita ini hampir bersamaan ya. Jadi boleh dibilang hari berikutnya lah, tidak ada selisih hari ya. Jadi dan kita patut bersyukur pelaksanaan hari raya besar baik umat Hindu maupun umat Islam pada tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan kegiatan mudik maupun balik. Saya kira minggu ini sudah waktunya kita harus normal kembali. Sudah habis masa liburannya, mari bersama-sama kita mulai beraktivitas tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, terima kasih Mbak Ulan, untuk materi malam hari ini, yaitu ruatan, ritual sakral membangun budaya luhur dalam persaudaraan sejati. Ya mungkin sebelum nanti akan disampaikan, dipaparkan secara lebih detail dan lebih dalam oleh narasumber kita. Secara umum bisa saya sampaikan bahwa ruatan ini berasal dari kata ruat, ya, yang mungkin artinya adalah pensucian, menyucikan diri, melepaskan hal-hal yang buruk untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkah. Tentunya dengan narasumber pada malam hari ini yang sudah sangat-sangat kita kenal dan mungkin sudah sangat kompeten di bidangnya, kita akan telaah lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya ruatan dalam kaitan dengan ritual sakral membangun budaya luhur dalam persaudaraan sejati. Ya, narasumber malam hari ini sangat istimewa. Ya, beliau selain memang sebagai tokoh umat Hindu kami, khususnya di Jawa Timur, ya, beliau juga pernah menjadi
Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan sampai saat ini beliau juga masih cukup aktif sebagai penasehat kami, ya, sebagai Ketua Paruman Walaka PHDI Provinsi Jawa Timur, cukup aktif di banyak lembaga-lembaga agama dan sosial, dan beliau juga seorang ahli warige nih sebenarnya beliau. Jadi luar biasa ya, beliau ini, dan juga beliau juga seorang dalang ini ya. Ya. Jadi sangat tepat sekali dengan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Saya tidak bisa menyebutkan semua latar belakang beliau yang sangat-sangat banyak dan cukup-cukup banyak ya. Dan sampai hari ini, sampai saat ini juga beliau masih sangat aktif ya, meskipun beliau ini sudah cukup senior, sudah cukup sepuh juga. Tapi kalau saya ajak kemana-mana di Jawa Timur tetap semangat ya Pak Anong ya. Jadi beliau luar biasa pengabdian kepada umat kami di Jawa Timur. Nah, tentunya dengan kompetensi beliau, eh, kita tidak bisa meragukan lagi akan isi materi yang akan disampaikan. Dan beliau dan baru saja tahun kemarin, beliau juga menyelesaikan salah satu studi tingkat 3, strata 3-nya, sehingga secara lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Nyoman Anom Mediana, SPDH, MPDH. Jadi cukup lengkap sekali, baik dari latar belakang pengalaman, organisasi, keumatan, termasuk juga dari sisi akademik. Beliau ini cukup lengkap, cukup komplit, dan tidak salah saya kira kita di IMP memberikan kesempatan beliau pada malam hari ini untuk dapat menyampaikan materi-materi yang memang sangat-sangat kita tunggu pada malam hari ini. Dan sebagai tata tertib, tadi mungkin sudah disampaikan oleh pembawa acara Mbak Ulan, mohon para peserta selama narasumber menyampaikan materinya, mohon untuk dapat menonaktifkan mic, ya, lakukan mute, membuka mic-nya, sehingga materi-materi yang akan disampaikan dapat kita simak secara bersama-sama dengan baik dan lancar. Kemudian tentunya kita akan memberikan nanti sesi diskusi. Dan sebelum diskusi, kita seperti biasa akan memberikan kesempatan untuk masing-masing perwakilan tokoh dapat memberikan pandangan dan tanggapannya. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon dapat dipergunakan kesempatan tersebut, sehingga selama pemaparan disampaikan oleh narasumber, Bapak Ibu dapat mencatat materi-materinya yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, tidak berlama-lama, saya sudah perkenalkan narasumber kita malam hari ini. Dan sebelum dimulai, saya juga akan memperkenalkan diri saya. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Ulan. Saya perkenalkan sekali lagi. Saya Iketet Aryana. Saat ini saya di Lembaga Umat Hindu juga sedang diberikan tugas sebagai Sekretaris PHDI Provinsi Jawa Timur. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Insinyur Nyoman Anom Mediana. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Anom untuk dapat memaparkan. Oke Pak Ketut, semua Pak Ketut. Purwaning atur mengawali saya sampaikan Hukum Penganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati dan benar-benar saya sayangi, mohon maaf sudah lama saya tidak hadir di IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan. Walaupun tidak hadir, tapi saya mengikuti. Perkembangan IMP bukan main, luar biasa. Maka dari itu, kemarin saya dihubungi Pak Dewo untuk mengisi acara ini. Saya sangat senang, sangat bahagia. Sebelum memulai dari acara ini, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, bagi saudaraku yang dari umat Islam, demikian juga yang Hindu, selamat Hari Raya Nyepi, dan juga tidak ketinggalan saudara kami yang sudah juga merayakan Imlek.
Gongsi Patchoy. Jadi ini adalah 3 hari raya yang berdekatan. Sangat istimewa tahun 2026, apalagi Nyepi dan Idul Fitri itu hanya 1 hari selisihnya. Maka dari itu, saya memilih tema apa yang sebaiknya diberikan atau disuguhkan kepada Bapak dan Ibu sahabat kami di IMP. Saya mencoba mencari kira-kira apa yang cocok untuk kita. Dan di semua agama, semua budaya kelihatannya masih eksis. Saya mendapat satu ide, temanya tentang ruatan. Kenapa ruatan ini di zaman postmodern masih dilaksanakan dengan begitu intens, baik yang di desa-desa maupun di kota. Sebagai contoh di Jakarta pun di Taman Mini Indonesia Indah masih dilaksanakan ruatan secara massal, ruatan bersama. Begitu juga di daerah-daerah. Ruatan memakai wayang, ada yang memakai topeng, ada juga yang lain-lain. Untuk itu, secara detail, lebih detail lagi akan saya buka PPT kami, ya. Mohon izin saya buka PPT ini. Dah kelihatan. Saya yang paling atas. Kelihatan Pak, Pak Tet, Mbak Ulan Sampun, kelihatan nggak? Ya ampun, Nyoman, nggih. bisa di Ampun, screen ampun, Pak. besar lagi Oke, tampilannya. nggih. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan tema tentang ruatan. Tadi Pak Ketut Ariana menyampaikan ruatan itu apa artinya. Sudah dijelaskan, memang ruat atau orang bilang ruat sama dengan lukat juga. Ruat, lukat sama. Di sini judul yang atau tema yang saya ambil adalah ruatan ritual sakral. Bukan yang ritual lain lagi. Untuk membangun budaya luhur dalam persaudaraan sejati. Apakah benar-benar ruatan ini bisa membangun budaya luhur? Nanti kita lihat lebih detail. Mohon izin, saya akan membawakan mudah-mudahan 15 menit cukup. Ya. Nah, sengaja saya tampilkan ini seorang dukun Pandita Tengger. Kebetulan saya melakukan penelitian kemarin di daerah Tengger, Probolinggo. Dia adalah seorang dukun Pandita, bukan dukun yang di bawah, begitu, tapi dukun Pandita. Itu makna dan juga fungsi beliau sebagai pemimpin adat maupun pemimpin agama yang sangat khusus, spesial di daerah Tengger, baik di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang maupun di Malang Timur. Latar belakangnya ini. Kita lihat ruatan itu adalah ritual pensucian diri dari segala mala atau kekotoran atau kesialan yang berasal dari masa lalu maupun masa kini. Ada yang bilang ruatan itu menghilangkan segala energi negatif. Banyak memang namanya istilah itu. Jadi secara garis besar ini. Kemudian kalau di Jawa sering istilah ruatan itu ada memakai media wayang. Ada istilahnya Murwakala, Sukerta, dan Sudamala. Ada 3 macam ini. Kalau Bapak Ibu melihat di candi-candi itu ada yang Murwakala, tapi banyak juga yang Sudamala. Misalnya di Candi Penataran, kemudian di Candi Tegawangi di Kediri, maupun di Candi Sukuh di daerah Jawa Tengah. Itu biasanya Sudamala yang banyak. Nah, kalau Sudamala itu bagaimana Sang Sahadewa meruat Dewi Durga kembali menjadi Dewi Uma. Nah, di sini di Jawa itu ada ruatan yang dipimpin oleh tokoh adat. Ada juga yang dipimpin oleh topeng, seperti di daerah Sumber di Probolinggo, di Malang juga ada. Ada juga yang dipimpin oleh dukun pandita. Kalau di Bali ada juga pandita yang memimpin atau jero mangku, ada juga yang dipimpin oleh dalang melalui wayang purwa. Nah ini, jadi beda-beda. Di sini mungkin nanti makna dari ruatan itu
memang berbeda-beda dia pelaksanaannya, tapi tujuannya sama, pensucian diri. Apakah itu pribadi, apakah itu keluarga, atau komunitas yang lebih besar, komunal misalnya, dia massal sifatnya, itu untuk ruatan manusia. Ya. Ada juga yang ruatannya sifatnya untuk wilayah atau daerah. Nanti di sini kita lihat. Ya. Ada bersih desa, kemudian ada juga yang eh, kalau di saudara kita di Konghucu, ya, ini saya diskus dengan Pak Ongki yang ketua, beliau sebagai ketua Konghucu untuk Jawa Timur, ada namanya Ciswak. Nah, itu untuk Konghucu Ciswak namanya. Tolak bala atau mungkin untuk mendapatkan cuan, menghilangkan ciong, nah kayak gitulah. Nanti barangkali Bapak Ibu yang lebih paham dari sisi bagaimana pelaksanaan Ciswak gitu. Saya juga sempat diskusi panjang lebar dengan beliau ya. Secara garis besar tujuannya sama, penyucian diri. Nah, di sini ritual sakral ini kita berharap bisa membangun budaya yang luhur, karena budaya ini adalah peninggalan dari leluhur kita. Kita meniti leluhur kita, titik luhur, dan juga di dalam pelaksanaannya bagaimana kerjasama, bagaimana kita saling tolong menolong, bagaimana kita bersama-sama meringankan beban kita, beban mental kita, agar menjadi lebih tenang, kita akan lebih merasa percaya diri melalui yang ritual sakral ini, itu ruatan. Nah, semoga harapan kita terwujud melalui ritual ini. Nah, ini saya berikan salah satu contoh. Kalau di bersih desa atau mungkin Grebek Suro, ada yang pakai gunungan. Di sini hadirlah banyak orang dari berbagai macam elemen. Mereka bersama-sama melaksanakan bersih desa. Ada yang namanya ruatan desa, ya, juga ada yang namanya Grebek Suro, barangkali di bapak-bapak yang rekan-rekan kita dari aliran kepercayaan, silahkan. Nanti kita diskusi, saya memberikan gambaran global saja. Nah, kalau ini Ciswak, contoh Ciswak, saudara kita dari Konghucu, biar ciongnya bisa hilang, nolak bala itu mendapatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, mereka memakai istilah tolak balanya Ciswak. Membakar ada kertas, ada gini, kemudian ada melepas burung dara. Barangkali deh sahabat kami yang dari Konghucu, silahkan nanti kita diskusi lebih dalam lagi. Nah, kemarin juga sebelum Nyepi, kami umat Hindu, baik di Bali, di Jawa, maupun di Nusantara melaksanakan melasti. Ini pun sama. Melasti ngaranil, ngiring perwatak dewata. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang bahasa Jawa kunonya. Anganyutaken laraning jagat papekresa tur letuhing buana. Tur angamet tirta amerta ring telenging segara. Jadi kita membuang segala macam kekotoran, membuang segala macam masalah, penyakit yang membuat buana atau alam semesta ini menjadi sakit, itu kita buang melalui melasti, upacara melasti ke segara atau ke lautan. Jadi ke lautan kita buang semua kotoran itu. Setelah kita buang baik penyakit, hal-hal yang negatif kita buang, boleh kita angamet tirta amerta ring telenging segara. Kita mengambil tirta suci. Mungkin ada ceritanya bagaimana Bima mengambil tirta pawitra dari samudra. Itu mengambil tirta suci untuk kehidupan kita. Di sana pun pelaksanaan melasti kita bersama-sama. Membangun budaya juga kita bangun bersama, budaya dari leluhur kita. Kemudian sama-sama kita bareng-bareng ke arah segara atau ke lautan untuk mengambil tirta amerta, membuang hal-hal negatif. Nah, di sini akan terbentuk persaudaraan yang sejati. Apakah cukup ini? Banyak sekali contoh-contoh. Saya ambil satu lagi. Nah, ini pagelaran wayang Purwa. Kalau di Jawa, Jogja, Solo, kebetulan saya ambil penelitian dari Margono pada saat melakukan penelitian di Taman Mini Indonesia Indah. Di sini dilaksanakan ruatan massal. Ruatan massal dengan menggunakan dalang sebagai pemimpin ritual. Peserta ritual tidak hanya dari umat Hindu Bali, tidak. Malah lebih banyak dari umat Jawa. Jadi saudara kita dari Jawa tidak menonjolkan agama. Ditonjolkan di sini adalah budayanya. Budaya luhur.
Jadi peserta ruatan ada yang dari Muslim, ada dari Hindu, ada juga dari Kristen, ada yang dari Cina, banyak di sana. Pelaksanaan ruatan itu memang sang dalang yang sudah menguasai mantra mantra ruatan, mampu memberikan petuah-petuah, mampu juga memberikan cerita yang menarik dan ya, mengingat dan memang masuk ke sanubari dari peserta ruatan, sehingga apa pesan dari sang dalang masuk ke kita sebagai peserta ruatan. Itu akan mempengaruhi mental yang diruat. Akan mempengaruhi mental yang diruat. Setelah awalnya mereka doa-doa secara agama masing-masing, kemudian tahap berikutnya dipimpin oleh dalang untuk pelaksanaan ruatan. Ada juga setelah pelaksanaan pagelaran wayang dengan lakonnya Murwakala, lahirnya Dewa Dewa Kala, ya, atau Purwa artinya juga zaman dahulu boleh, awal juga boleh, kala itu waktu. Jadi lahirnya Betara Kala dan juga terjadinya Kamasalah, nah, mungkin panjang lebar nanti itu ya. Nah, setelah pelaksanaan pagelaran wayang dilaksanakan juga pemotongan rambut sebagai simbol dari kekotoran, membuang segala kekotoran. Terakhir dilaksanakan siraman pakai kembang telon atau kembang setaman, ya. Baik kembang yang warnanya merah, dari mawar itu putih, dan juga dari apa yang hijau, ya. Nah, jadi itulah rentetan dari pagelaran wayang dengan lakon Murwakala. Tujuannya apa? Penyucian diri dari peserta. Di sana kelihatan pesertanya banyak dari Jawa. Tujuannya adalah penyucian diri terus melangsungkan atau melanggengkan kelestarian dari budaya Jawa. Tidak ditonjolkan agama. Yang diutamakan adalah budaya dikedepankan ini. Di sana kelihatan sekali bagaimana eh, kebersamaan, bagaimana gotong royong, bagaimana eh, peserta ini merasa akan terbebas dari mungkin dulunya merasa wah nggak enak was-wasnya. Setelah melaksanakan ruatan Murwakala bersama-sama, biaya juga ringan, dan perasaan mereka akhirnya menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih damai. Jadi itu dari hasil wawancara sesuai dengan penelitian dari Margono. Ini ruatan Murwakala. Yang kedua, ini juga kalau di Bali, mungkin nanti Pak Made Andriekso ya, Sapuh Leger itu bisa dilaksanakan oleh dalang satu. Memang ada di daerah Pemaron Singaraja itu, di Pura Manik Dalang. Ah, namanya kalau di Bali memang dalangnya dalang Sapuh Leger atau dalang Samirana. Ceritanya bisa dipakai Murwakala, bisa juga sudah malam. Nah ini dilaksanakan secara massal, tujuannya adalah kebersamaan, secara ekonomi lebih ringan, dan juga di sana akan kelihatan lebih guyup. Jadi ini contoh pelaksanaan ruatan massal di Bali, Sapuh Leger. Jadi ini kebersamaan di sana akan muncul, kemudian kita berharap juga persaudaraan yang sejati pun akan kelihatan, oh sama-sama kita ada masalah. Kehidupan dulu barangkali kehidupan sebelumnya kita ada masalah, itu akan menjadi sirna. Tapi pelaksananya beda. Tidak masalah ada pelaksanaannya di Taman Mini Indonesia Indah maupun di Jawa, Jogja, Solo, Jawa Timur, sedikit beda yang di Bali, tapi tujuannya adalah penyucian diri. Jadi pengertian ruat memang ada, kalau lihat dari pegangan Purwa Bumi Kumulan itu, lukat tesire sang linukat, lukat tesire sang anglukat. Jadi ini semuanya baik yang memimpin upacara ruatan itu, dia akan disucikan. Demikian juga peserta dari yang melaksanakan ruatan atau lukat, dia akan disucikan atau dihilangkan dari kesialan, dari masalah atau malah-malah yang diderita. Nah, apakah hanya warga kita dari Jawa, Bali, Sumatera yang melaksanakan ruatan atau lukat ini? Karena ruat dengan lukat sama artinya. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Nah, di daerah Tirta Empul di Bali kan banyak sekali yang ke sana melukat, tapi dengan cara sederhana. Memang melukat itu mungkin dari saudara kami dari Muslim kan bisa kita wudhu ya, wudhu. Tapi di sini ada sarananya lain.
setiap hari kita melaksanakan penyucian diri, pembersihan diri. Tidak hanya orang Indonesia di sini kelihatan ada bule juga. Nih Mbak Wulan bisa lihat, mungkin Pak, Bapak-bapak, Ibu. Orang bule juga banyak sekali yang melaksanakan penyucian diri di tempat-tempat melukat. Baik yang di Bali, kalau Bapak Ibu misalnya ke Gunung Raung juga ada pengelukatan di sana. Kita memakai senteng atau memakai kain khusus untuk melukat, membawa sesaji seperti canang seperti ini. Nah, ah, kenapa mereka pada saat pernah kami diskusikan, kenapa kok mereka percaya? Karena inilah kesadaran dari dia sendiri. Mungkin secara ekonomi dia sudah mampu, secara pendidikan juga sudah oke, tapi merasa dirinya tidak tenang, belum damai. Belum merasa dia itu happy, ya, dia belum bahagia, dia belum damai. Padahal secara ekonomi sudah mapan. Mereka perlu hal-hal lain yang di luar, mungkin selama ini yang mereka tahunya ekonomi, kemudian kehidupan mereka yang seperti itu di daerah barat. Ada hal-hal lain yang perlu mendapat mendapat apa namanya pencerahan seperti melukat. Mereka merasakan setelah melaksanakan penglukatan atau melukat di tempat-tempat tertentu, merasa jauh lebih bahagia, lebih damai. Jadi hati itu rasanya yang bicara seperti itu. Dan di sini pun mereka berbaur dengan warga-warga lokal maupun yang dari Jawa ke Bali, mereka bule-bule juga ikut. Nah ini contoh-contoh implementasi dari ngeruat. Ada ngeruat yang pakai sesaji cukup besar, ada yang cukup sederhana pakai canang saja. Ini tergantung dari yang bersangkutan yang melaksanakan ruatan atau penglukatan. Nah, melukat itu tempul saya. Contoh, banyak juga. Kalau pelaksanaan ruatan di Tengger pada saat kami penelitian, di sana pemimpinnya adalah dukun pandita. Di sana pun peserta dari ruatan tidak hanya yang dari umat Hindu, tidak. Yang umat Muslim juga, yang penting suku Tengger. Mereka ikut ruatan bareng-bareng di sana. Tetapi ada bedanya. Barangkali kalau personal sifatnya menentukan hari kelahiran. Jadi warigonya hari kelahiran yang terbaik. Nah, di kajian pustaka saya coba seperti ini. Kita lanjut. Memang alasan dilaksanakan ruatan itu secara teologis bisa kita simak. Memang masing-masing penganut agama ya lihat dari sisi teologisnya tadi seperti Ciswak untuk Konghucu, kemudian ruatan Sudamala dari Hindu barangkali ada sisi teologisnya, ada tatwa atau mungkin filosofi yang mereka pegang sesuai dengan ajaran-ajaran yang bersangkutan. Ini mungkin teori religinya dipakai. Contoh dari Hindu yang saya baca itu Purwa Bumi Kemulan adalah panduan untuk pelaksanaan ruatan. Ada juga yang lain Panglawu juga dipakai ya. Dan banyak lagi yang lain. Secara mitologi memang di sana contoh kalau di Tengger biasanya pemimpin ruatan adalah seorang dukun pandita. Dukun pandita ini diyakini secara mitologis yang mampu menghubungkan alam gaib dengan alam nyata ini. Beliau dipercaya mampu menghubungkan. Jadi ini secara mitologis seperti itu. Mitosnya begitu. Kenapa? Karena memang dukun pandita adalah turunan dari Roro Anteng dan Joko Seger. Demikian juga pandita atau dalang. Dalang mampu sebagai pemimpin ruatan yang melaksanakan ruatan Murwakala atau Sukerta juga. Dalang karena dalang diyakini mampu memberikan petuah, mampu memberikan cerita-cerita yang menyentuh hati peserta ruatan, dan itu diyakini bisa ngeruat dan memang dipilih orang atau dalang yang sudah mampu untuk dalang ruatan. Mungkin istilahnya di Kanda Buana kalau di Jawa, kalau di Bali dalang Sapu Leger, dalang Sambirana. Jadi mitologisnya seperti itu. Dan kita pun sebagai umat manusia memiliki keterbatasan dan kita sadar bahwa di luar kita ada kekuatan lain yang jauh, kekuatan lain yang di luar kita yang memiliki kemampuan dan kelebihan-kelebihan
dibanding umat manusia. Maka kita harus sadar, kita memiliki kekurangan, bagaimana menutup kekurangan itu salah satunya melalui ruatan. Itu adalah kesadaran kita. Bagi umat lain atau warga lain yang tidak mau ikut ruatan, setelah kami baca itu, minimal beliau-beliau itu, rekan-rekan kita, mempersilahkan. Mungkin tidak melaksanakan ruatan, tapi mempersilahkan, silahkan yang ruatan monggo. Jadi ini pun pilihan masing-masing ya. Kalau memang kita tujuannya untuk membangun budaya yang luhur, tapi beliaunya barangkali tidak ikut ruatan, tapi mendukung, ya mempersilahkan untuk melaksanakan ruatan. Ini adalah kesadaran manusia. Dan terakhir, ya, pemertahanan tradisi leluhur. Jadi sudah saya sampaikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari pemerintah daerah. Di daerah-daerah tertentu memang pemerintah itu sangat mendukung pelaksanaan ruatan. Contoh, di Taman Mini Indonesia Indah yang di tempat metropolitan di Jakarta, itu pun pengelola dari Taman Mini ya mendukung pelaksanaan ini untuk pelestarian budaya. Di daerah-daerah lain sama. Pada saat di Tengger pun lokasi untuk ruatan dipakai balai desa. Jadi pemerintah mendukung. Karena dengan pelaksanaan ruatan ini, masyarakat merasa dibantu. Mungkin yang rumahnya agak sempit, kurang cukup, balai desa sangat representatif untuk pelaksanaan ruatan. Jadi itu pun nanti output atau mungkin implikasi dari ruatan, masyarakat menjadi rukun, menjadi guyup, damai, dan juga merasa aman. Itu adalah output yang baik dan pemerintah pun mendapat nilai positifnya. Ya, jadi itu alasan-alasan dilaksanakannya ruatan. Mungkin di Bali juga ada, nanti Pak Made menyampaikan, dilaksanakan di eh, Pomaron. Itu memang ada tempat khusus pura di sana untuk ruatan Sapuh Leger. Jadi memang dilaksanakan pada saat wuku wayang. Nah, di sini yang unik juga kami lihat, ruatan itu sangat dekat dengan yoga tantra, penerapan yoga tantra. Kenapa? Pasti menentukan tempat. Jadi ada tempatnya untuk melaksanakan ruatan, tidak sembarangan. Biasanya dilaksanakan ruatan itu di pura, di situs purbakala yang ada sejarahnya, misalnya di Pomaron, di Pura Manik Dalang, misalnya di balai desa untuk mempermudah masyarakat, dan bisa juga di rumah warga. Kalau memang pelaksanaan ruatan untuk pribadi, di rumah warga dilaksanakan ruatan. Ini pasti ada tempatnya, tidak sembarangan. Demikian juga waktu atau kala atau waktunya. Nah, di sini kalau di Taman Mini Indonesia Indah dilaksanakan pada tanggal 1 Suro. Tapi umumnya kalau masyarakat yang sifatnya pribadi, diambillah hari kelahiran. Karena hari lahir itu adalah hari yang sangat sakral bagi pribadi masing-masing. Misalnya kalau lahirnya di hari Selasa, konon panas begitu kan. Hari Minggu pun karena Radite atau Raditya panas juga. Jadi hari-hari tertentu dia sesaji atau upakara dipakai untuk ruatan disesuaikan dengan hari kelahirannya. Kalau dia, apalagi misalnya dia itu eh, ada Sukerta ada banyak macam yang kendono kendini, ada yang ontang-anting, ada juga eh, apa namanya eh, ya Panca Pandawa dan segala macam. Nah itu disesuaikan dengan tempat yang bersangkutan di rumah pribadi dan disesuaikan dengan hari kelahirannya. Karena hari kelahiran membawa rezeki, membawa masalah, membawa peninggalan-peninggalan kehidupan sebelumnya, dan itu diketahui oleh pimpinan ruatan, dan ada apa mantra dan juga bagaimana cara untuk melaksanakan ruatan. Nah, itu ditentukan oleh pemimpin ruatan yang sifatnya pribadi. Kalau sifatnya komunal atau kolektif, contoh kemarin kami melasti Batisa, melasti dilaksanakan sebelum Nyepi. Demikian juga Caru atau Taur Agung dilaksanakan sehari sebelum Nyepi. Taur Agung pun waktunya itu sehari sebelum Nyepi, ada yang tingkatan desa, tingkatan kabupaten, tingkatan provinsi, sampai tingkatan nasional. Kalau dari Hindu dilaksanakan Taur Agung yang dipusatkan di Candi Prambanan di
di Jawa Tengah. Jadi itu level atau tingkatannya nasional. Jadi yang diharapkan akan menjadi harmonis hubungan kita dengan alam itu tingkatnya nasional. Hubungan ke atas dengan Yang Maha Kuasa, hubungan ke samping sesama manusia, dan hubungan ke bawah dengan alam semesta beserta isinya, itu dilaksanakan di level masing-masing, baik di daerah maupun di pusat. Itu kalau untuk yang Hindu tentang Caru atau Tawur, Tawur Kesange kemarin sebelum pelaksanaan Nyepi. Nah ini waktunya tertentu. Tapi satu suro itu adalah tahun baru Jawa, itu dilaksanakan di Taman Mini, selalu di satu suro. Ada tempat-tempat lain juga pada saat hari libur. Jadi ini adalah kesepakatan. Kesepakatan dari peserta maupun masyarakat sekitar kapan dilaksanakan ruatan tersebut. Ada juga memakai sarana atau yantra, sesaji lah, pakaiannya khusus dan lain-lain. Mudra ini sikap tangan, dan terakhir mantra. Jadi itu adalah seorang dalang, seorang dukun pandita, seorang pandita maupun seorang romo mangku. Mereka punya, atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mereka punya eh, bacaan atau mungkin mantra atau hal-hal khusus untuk mendukung pelaksanaan ruatan ini. Jadi ada 5 hal ini, termasuk yoga tantranya. Bagaimana kita menghubungkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, menghubungkan diri pimpinan ruatan ini dengan alam semesta. Nah, itu masing-masing daerah, masing-masing komunitas punya cara-cara tersendiri. Nanti ini bisa kita diskusi Bapak Ibu, lebih barangkali di daerah Solo lain lagi, begini lain lagi. Tapi tujuannya adalah sama, dan mungkin metodenya sedikit beda. Nah, di sini yang pertama, pada saat di Tengger saya lihat dari umat dari Muslim juga ikut, mereka hadir, keluarganya. Nah, dari sisi kehidupan sosial, implikasi ruatan ini sangat positif, kehidupan sosialnya, kebersamaan itu muncul, budaya apalagi titiluhur, meniti peninggalan leluhur yang adiluhung. Di kehidupan budaya juga baik, ada tariannya, ada juga kesenian yang lain. Nah, kehidupan agama ini dari sisi teori religi, karena implementasi dari agama yang mereka anut. Kesehatan, kalau memang dia setelah diruat merasa lebih sehat, merasa lebih percaya diri, merasa lebih damai, dari kesehatan pun pulih. Nah, dan merasa sudah melaksanakan kewajiban dia. Secara ekonomi masyarakat pun pasti, karena ada kegiatan, ada event, ekonomi masyarakat pun ikut tergerak. Pemerintah daerah pun mendapat implikasi yang positif kalau warganya baik, warganya rukun, warganya sehat, dan warganya itu damai, pasti pemerintah daerah mendapat sisi positif. Ya, gitu. Ya, jadi itu pemaparan saya, simpulan di sini yang kami sampaikan. Dari beberapa pengalaman kami juga, pengalaman saya, kemudian penelitian di lapangan, membaca buku-buku itu, buku penelitian dari teman-teman, juga ada buku-buku panduan. Ruatan adalah ritual yang sifatnya sakral. Benar-benar itu bersifat sakral. Dan tujuannya penyucian diri pribadi, komunitas, maupun wilayah tertentu. Jadi ini tujuannya sangat baik untuk kebaikan kita. Semoga tujuan yang bagus itu kita bisa pertahankan dengan baik, dan diharapkan juga bisa nanti membangun budaya luhur dan saudara persaudaraan sejati. Kita tidak melihat kelompok A, golongan B. Jadi memang tujuannya baik. Ayo kita bersama-sama melaksanakan ritual yang sakral ini. Jadi itu pemaparan saya, semoga bermanfaat. Nanti barangkali ada saran, masukan Bapak dan Ibu, monggo kita diskusi, kita sharing saja di sini. Sekian dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Monggo Pak Ketut. Baik, waduh, luar biasa ini. Kita berikan plus dulu kepada pemateri kita ya, yang sungguh luar biasa. Beliau juga memberikan beberapa contoh-contoh berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa daerah di Nusantara.
Dan kalau boleh saya tambahkan satu lagi, Pak Anom, bahwa kegiatan ruatan ini kalau tadi saya simak dilaksanakan baik terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap alam semesta. Ya, kalau di kita dikenal dengan istilah Buana Alit dan Buana Agung, ya demikian ya kalau tidak salah ya Pak Ya, ya, Anom. ya, ya. Jadi sekali lagi luar biasa sekali. Nah, dalam beberapa menit ke depan ini, kurang lebih sekitar 44 menit ke depan, tentunya karena di sini juga sudah hadir dari saudara-saudara kita dari berbagai agama dan juga aliran kepercayaan, rasanya kurang lengkap kalau misalnya materi ini hanya dari narasumber kita. Dan untuk melengkapinya, tentunya kita juga membutuhkan pandangan. Ya, jadi di sesi pertama ini saya akan memberikan kesempatan beberapa perwakilan dari tokoh agama untuk dapat memberikan pandangan terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik bisa berupa pandangan, berupa tanggapan untuk melengkapi materi-materi diskusi pada malam hari ini. Dan tentunya nanti setelah beberapa tanggapan dan pandangan-pandangan, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Jadi untuk tahap pertama ini kita akan buka kesempatan memberikan pandangan dari beberapa perwakilan yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, untuk yang pertama masih hadir tokoh kami, saudara kami dari Konghucu, Bapak W.S. Junarto. Apakah masih masih online? Kami mohon dapat memberikan tanggapan maupun pendapatnya terkait materi yang pada malam hari ini. Waktu kami persilahkan kepada Bapak W.S. Junarto. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih Pak Nyoman, pemaparan yang sungguh membuka hati kita, dan juga saya sedikit ada kesamaan tadi Pak Nyoman Anom menyebutkan ada acara Ciswa. Ya, Siswa, memang ya. di agama kami Konghucu, Ciswa itu merupakan salah satu apa ya, ya boleh dibilang ritual, boleh dibilang, karena di kami setiap tahunnya kan mengalami perubahan itu berdasarkan hitungan dari perputaran bulan matahari, itu ada hitungannya sendiri-sendiri, dan itu harus kami lakukan penyesuaian yang namanya Ciswa itu. Mungkin di Pak Ketut yang tadi disebutkan ritual, kami melakukannya biasanya pada bulan-bulan 12 ya, sebelum kita tutup tahun di tanggal 24 bulan 12 Imlek. Ada yang melakukannya setelahnya atau sebelumnya, tergantung dari tradisi yang dibilang Pak Nyoman Anom dari daerah masing-masing. Ya, tergantung, kan tidak ada kesamaan yang mengharuskan, tapi tergantung dari tradisi daerah masing-masing. Dan tadi saya sempat mendengar ada potongan rambut, potongan kuku. Nah, di kita juga sama, tata cara siswanya, kita mengajukan surat permohonan dan harapan kita dalam kertas kimchwa yang kita tahu, potongan rambut kita, potongan kuku kita, benang 1 jengkal, dihitung dari tanggal lahir kita. Semuanya saya lahir tahun 69, unsur saya tanah, itu memakai benang kuning 1 jengkal aja cukup. Dan itu kita masukkan di dalam kertas yang disediakan. Dan biasanya kami, di kelenteng kami Bojonegoro belum ada, Pak. Kami masih mengikut ke Sesel Lim Tiong Yang, Surabaya. Selim. Biasanya kita mengikut ke sana, beberapa umat kita ada yang bergabung dengan Selim untuk dirayakan diadakan di Bunbyo, kelenteng Bunbyo. Dan yang melakukannya Lim Tiong Yang sendiri.
Sama seperti mungkin di agama Hindu yang melakukannya adalah tadi pendeta atau dalang ya. Sama seperti yang kita lakukan di umat Konghucu, yang melakukannya adalah tokoh-tokoh spiritual. Dan kami meyakini bahwa Sise Lim Dongyang adalah tokoh spiritual kami. Itu aja menurut saya sedikit kesamaan yang ada di dalam ajaran agama Hindu, agama kita Konghucu, Islam mungkin, Buddha, ataupun yang lebih kental kejawen. Ya, kejawen penghayat lebih kental dan itu di kelenteng kami kan punya satu gedung pertemuan setiap tahunnya, setiap hari hitungan Jawa itu apa ya? Kalau setelah besar itu, sebelum besar atau apa? Selo, ya. Setiap selo pasti gedung kami disewa oleh beberapa penganut kepercayaan untuk melakukan ritual siswa itu yang menurut kami ada kesamaannya. Dia juga pakai wayang, tapi di dalam perayaan kami tidak pakai itu. Yang kesamanya hanya tadi saya ingat benang, kuku, dan rambut. Itu aja. Terima kasih Pak Ketut. Salam semua saudara. Terima kasih Pak WS, salam semua saudara. Saya kira kalau kita berdiskusinya bisa lebih lama, mungkin kesamaannya bukan sedikit lagi, Pak Junarto. Bisa jadi lebih banyak lagi. Boleh, mungkin kita bisa diskusi lebih panjang lagi di Terima kasih. kesempatan. Ya. Tentunya kita juga akan memberikan kesempatan pada malam hari ini hadir saudara kita dari Penghayat Kepercayaan. Rahayu Pak Januri Haryanto, mohon bisa dapat memberikan pandangan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ano Mediana. Dipersilakan Pak Januari Haryanto. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang merayakan hari kebesarannya. Nggak bisa tak sebutkan satu persatu. Mesti nek salah. Iya. Selamat malam, salam semua saudara. Nah, kalau bicara tentang ritual sakral gini, aku repot ini. Karena apa? Karena di dalam ajaran pewarah kami, walaupun penghayat kepercayaan, namun di dalam materi pewarah ajaran kami, itu tidak ada apa itu namanya pewarah ajaran ritual-ritual yang telah disebutkan oleh para narasumber tadi. Namun semua ajaran apapun ya itu pasti memiliki apa ya namanya ritual sakral, itu pasti ada. Nah, di dalam apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, siapa namanya saya tadi lali nggak nyimak itu kalau di dalam bahasa ajaran kami itu namanya mesuh budi gitu. Mesuh budi artinya itu ya sama, sebenarnya artinya penyucian, namun tata caranya saja yang berbeda, kan begitu. Nah, di sini mesuh budi itu artinya adalah pengalihan. Karena apa? Karena dari segala apa namanya ya sesuker ya, bahasa Jawanya itu sesuker. Sesuker itu kalau bahasa umumnya itu mengatakan itu aura-aura negatif yang ada di diri kita, gitu aja. Sesuker. Nah, sesuker itu tadi tumbuhnya dari mana? Sesuker itu tadi timbulnya dan tumbuhnya itu dari amal perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam pewarah ajaran kami, cara untuk membersihkannya ialah ya dengan cara manembah. Manembah itu
artinya di dalam ajaran kami yang disebut manembah itu ya diwujudkan dalam tindakan dan ucapan. Artinya apa? Artinya kita bisa mengalihkan, membersihkan yang tadinya kita selalu berbuat dan bertindak membuat orang merasa sakit hati dan lain sebagainya, kita alihkan kepada tindakan dan ucapan yang membuat orang merasa bangga dan senang. Nah, di situ jadi walaupun kami ini penghayat kepercayaan, namun apa itu serupa tapi tak sama, kan begitu. Serupa tapi tak sama. Kami lebih menekankan kepada tindakan nyata. Kita lebih menekankan tindakan nyata, tapi kami pun juga mempunyai yang namanya ritual sakral. Ritual sakral yang kami miliki itu ya di ini puasa weton, puasa hari kelahiran. Itu ritual sakral yang kami miliki. Untuk ritual-ritual yang lainnya seperti apa dan lain sebagainya itu tidak ada di wilayah kami, begitu. Nah, kemarin saya dikirimin foto anak saya, anak saya kok renang tapi kok pakai sarung, ya bilang gitu. Nggak ngertinya dia melakukan ini apa namanya tadi, namanya apa, melukat gitu ya, di Gias sana. Iya, anak saya kan kebetulan pekerjaannya kan di sana, di Canggu. Ya, seniman. Pokoknya kalau ada di daerah Bali sana ada tulisannya Sabdo Palontato, yaitu anak saya. Sabdo balon. Iya. Teman-teman Bali sana kalau ketemu anak saya bilang gini, wah ini pakunya tanah Jawa, katanya gitu. Iya. Ya demikian, tidak bisa banyak yang kami sampaikan karena kami tidak mempunyai materi ritual-ritual yang semacam itu. Maka dari itu saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januri Haryanto. Jadi lebih ke perilaku ini memperkaya lagi wawasan kita. Jadi dengan beragamnya teman-teman saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, ya wawasan kita akan semakin kaya terkait dengan dalam kaitannya dengan materi melukat pada malam hari ini. Rasanya sudah hadir juga pada malam hari ini tokoh saudara kami dari umat Islam, agama Islam. Kami berikan kesempatan untuk dapat memberikan pandangannya, Ustadz Sun Haji MPDI, untuk dapat menambahkan lagi wawasan-wawasan kita terkait dengan materi malam hari ini. Monggo dipersilahkan Bapak Sun Haji, salam semua saudara. Mohon maaf Bapak, masih mute. Terima kasih Bapak Iketut Aryana. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, rahayu, salam semua saudara. Dari pemaparan pemateri tadi, Dr. Insinyur Nyoman Anom Mediana tadi, banyak hal yang sudah disampaikan terkait dengan ruatan ritual sakral membangun budaya luhur dalam persaudaraan sejati. Sedikit kami ingin menambah saja terkait dengan ruatan ritual yang ada di daerah kami, khususnya Jawa Timur. Kami mengenal yang namanya ruah desa. Nah, ruah desa di wilayah kami atau di daerah kami itu dilakukan dengan perpaduan.
biasanya dilakukan oleh desa-desa untuk bersih desa. Itu dilakukan perpaduan biasanya. Bisa dilakukannya dari 1 sampai 2 hari, Bapak. Dari pagi sampai malam lanjut lagi. Biasanya itu dikombinasikan. Pagi biasanya itu ada khataman Quran, kemudian kirim doa bagi sesepuh-sesepuh desa. Kemudian malamnya biasanya diadakan wayang kulit. Kemudian besoknya pagi ditambah lagi dengan acara-acara. Intinya itu adalah mengkombinasikan dari berbagai unsur agama yang ada di desa itu di daerah kami. Itu yang pertama. Jadi ya kami mengenalnya ruwa desa. Lah, kalau dalam Islam, kalau tadi sudah disampaikan oleh pemateri, bahwasanya ruwatan itu adalah pensucian, dalam Islam kami mengenal yang namanya tazkiyatun nafas, yang maknanya juga sama, penyucian diri. Nah, penyucian diri ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Itu melalui tahapan-tahapan. Ada yang namanya taubat. Kemudian, taubat itu sendiri tidak bisa dilakukan sendiri, harus disaksikan oleh seorang tokoh. Kalau dalam hal ini kami ya harus disaksikan oleh kiai atau guru mursyid, kami mengenalnya. Salah satu contohnya ya Kiai Haji Muhammad Nizam selaku mursyid Thariqah Naqsabandiyah Sofaiyah. Jadi kita melakukan pertobatan ya di hadapan beliau. Kemudian baru nanti ada tahapan selanjutnya adalah tazkiyatun nafas itu sendiri sebagai kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari membersihkan penyakit-penyakit hati, baik itu riya, ujub, sum'ah, hasad, dan yang lain-lain. Kemudian ada mujahadah. Mujahadah ini adalah upaya keras untuk meninggalkan atau meminimalisir perbuatan-perbuatan atau penyakit-penyakit hati itu tadi. Nah, dalam bimbingannya Kiai Haji Muhammad Nizam itu, beliau memiliki ritual-ritual zikir dengan melakukan ritual zikir. Biasanya dengan istighosah, kemudian ada tawajuhan, istilah yang kami pakai itu, dan yang lain-lain. Itu adalah ya intinya untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami. Nah, kemudian dan hal itu harus dilakukan secara istiqomah, terus-menerus dan konsisten. Intinya hampir mirip dan sama. Cuman ya itu tadi tambahannya, kalau di daerah kami Jawa Timur, Sidoarjo, itu ada ruwa desa yang ya itu tadi kombinasi dari berbagai agama. Intinya masyarakat kita sudah sadar akan pentingnya kebersamaan daripada membicarakan perbedaan-perbedaan. Jadi dikombinasikan hal-hal yang seperti itu. Jadi masyarakat kita sudah menjunjung tinggi budaya adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jadi kalau dalam Islam yang kami kenal ya tazkiyatun nafas itu tadi, dari pertobatan hingga sampai pada tingkat yang selanjutnya. Mungkin
Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Mohon maaf, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas tambahannya. Sepertinya justru lebih lebih kompleks lagi nih penerapannya daripada apa yang tadi dipaparkan oleh salah satu narasumber kami, narasumber kita, yang boleh dibilang adalah bagaimana tradisi-tradisi tersebut dapat membangun persaudaraan yang sejati sesuai dengan materi pada malam hari ini ya. Karena tadi disampaikan memang diikuti oleh dari berbagai umat yang ada di satu desa. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz sudah menambahkan wawasan kita secara bersama-sama. Eh, dan mohon izin kepada Bapak narasumber, tadi salah satu daftar pustaka yang disebutkan adalah eh, kebiasaan yang ada di Bali, salah satunya dari Pura Manik Dalam. Nah, tentunya berbahagia sekali pada malam hari ini kebetulan hadir juga peserta yang jauh-jauh nih, khusus bergabung dari Bali, Pak Ano, ya, dari Bali, yang mungkin selama ini kita berkumpul di sini dari teman-teman dari Jawa, ini ada dari Bali, mungkin beliau bisa dapat menambahkan salah satu daftar pustaka yang tadi disebutkan adalah perihal Pura Manik Dalang. Untuk itu kami persilahkan Bapak Made Andriksa untuk memperkenalkan diri juga nih. Ya, jadi sebelum memaparkan, mohon dapat memperkenalkan diri agar kita sama-sama saling mengenal dan menambah wawasannya. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator Fatut. Awalnya sih saya hanya ingin belajar untuk menambah wawasan seperti itu. Karena saya itu memang sangat tertarik hal-hal yang sifatnya itu budaya, adat, atau juga kearifan lokal. Apalagi tadi saya lihat judulnya ini sangat menarik, yaitu Ruatan Sakral Membangun Budaya Luhur dalam Persaudaraan Sejati. Wah, ini saya sangat tertarik. Saya baru judulnya saya sudah tertarik. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sebagaimana salam semua saudara ya. Ini juga salam yang baru pertama kali saya dengar. Juga sangat menarik bagi saya. Apresiasi ini buat inisiatornya yang menciptakan salam ini. Karena apa? Budaya itu menjaga keutuhan NKRI. Nah ini, sebagai salam yang tadi sangat menarik itu, saya apresiasi sekali ya. Salam semua saudara. Jadi, kalau sudah salam semua saudara, apakah saya perlu mengucapkan lagi salam dari masing-masing dari kita? Saya ingin tanya Pak, narasumber ini. Ya bagi saya tetap perlu ya. Jadi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sebagaimana tadi saya katakan di awalnya saya hanya ingin belajar untuk menambah wawasan, yaitu wawasan Nusantara. Ya, jadi tapi tadi saya juga berterima kasih diberikan kesempatan, ternyata saya harus ikut berbagi dalam acara ini. Lebih-lebih tadi saya mendengar dari Bapak Nyoman Anom sebagai narasumber yang saya dengar beberapa kali menyebut nama pura, yaitu Pura Siwo Manik Dalang. Nah ini yang kebetulan juga Pura Siwo Manik Dalang ini adalah Pura Siwo yang berada di desa tempat tinggal saya, di Desa Pemaron. Nah ini kembali ke topik ruatan. Ya kalau ruatan saya sudah biasa dengar, tapi kalau di Bali ini lebih dikenal dengan istilah atau nama melukat. Sebagaimana tadi sudah disampaikan atau dipaparkan oleh narasumber, jadi melukat ini ada Pak Moderator juga tadi sudah menyampaikan, ada Buana Alit dan Buana Agung. Jadi Buana Alit itu sifatnya untuk pembersihan, atau tadi bahkan saudara kita dari Muslim menyampaikan itu penyucian diri. Ya, itu saya sepakat lebih
cenderung penyucian diri. Kalau cuma pembersihan itu setiap hari juga kita udah mandi 2 kali pakai sabun seperti itu ya. Tapi penyucian diri bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Dan juga alam bumi. Tadi juga Pak Moderator sudah menyampaikan ya kita kemarin bukan kemarin ya setiap tahun sekali itu ada yang namanya melasti yang dilakukan pada saat hari raya Nyepi ya. Nah itu untuk pembersihan bumi. Kalau di Bali itu, kalau ya saya informasikan juga ada 1.500 desa adat di Bali. Ya, bahkan Undang-Undang 15 2023 itu tentang Provinsi Bali itu bahwa wilayah Provinsi Bali adalah gabungan dari wewidangan seluruh desa adat yang ada di Bali. Artinya apa? Tidak ada sejengkal pun tanah di Bali yang bukan tanah adat. Nah, ini 1.500 desa adat ini melakukan ruatan atau penyucian alam bumi. Artinya itu seluruh bumi atau Bali dilakukan serempak pada saat itu. Nah, kembali ke Pura Siwo Manik Dalang, ini memang salah satu keunikan di desa kami, Desa Pemaron itu, ini satu-satunya pura yang ada di Buleleng, yaitu juga kadang disebut inilah puranya Dalang. Jadi itu setahun 2 kali. Nah ini jatuhnya pada saat uku wayang. Nah kita mengenal namanya uku itu yang lamanya seminggu. Kita punya 30 uku. Ya sebagaimana bapak-bapak yang umat ini pasti sudah tahu bahwa sebulan kita itu lamanya 35 hari. Nah jadi satu uku itu 7 hari. Sehingga dalam setahun itu ada yang namanya uku wayang itu selama 2 kali. Yang lamanya selama 1 minggu setiap uku itu. Nah itu selama seminggu pada saat Pujewali atau Piodalan di Pura Manik Dalang itu seluruh dalang dari seluruh Buleleng bahkan ada yang dari luar Buleleng itu selama seminggu ya mereka ya sembahyang, juga ngaturang ayah sesolahan wayang, gelaran wayang seperti itu. Nah itu dari hari Senin, dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Jadi selama seminggu. Nah tapi yang khusus terkait dengan topik kita itu ruatan. Nah pada saat Piodalan di Pura Manik Dalang ini, Pura Siwo Manik Dalang itu juga ada yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Moderator, Pak Nyomananom, itu nyapu leger. Nah, karena ruatan di Bali itu ada yang ruatan secara umum, itu biasanya kalau orang kena mala istilahnya, atau apa itu kalau bahasa Indonesianya mala ya, semacam bahaya seperti itu. Jadi mereka melakukan melukat. Tapi ada yang melukat khusus ini. Jadi itu berdasarkan kelahiran. Mereka yang lahir pada saat uku wayang, itu biasanya istilahnya tuh karakternya agak keras. Ya. Jadi mereka diwajibkan selama uku wayang itu mereka melakukan melukat dan sesuai dengan hari kelahirannya. Karena ini seminggu. Kalau dia lahir hari Senin, dia melukatnya hari Senin. Tapi ada juga yang sifatnya massal. Jadi mereka secara massal melakukan melukat itu di Pura Siwo Manik Dalang. Nah itu, nah kembali jadi biar terkait dengan topik pada malam hari ini yaitu ruatan atau melukat ya kurang lebih seperti itu tambahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi Pak Anom sebagai narasumber beberapa kali saya dengar menyebutkan Pura Siwo Manik Dalang dan saya sedang berjuang ini bagaimana Pura Siwo Manik Dalang ini yang unik ada di Buleleng ya satu-satunya itu nantinya juga kita akan jadikan karena kami mencanangkan desa kami menjadi daerah tujuan wisata. Nah, karena saya melihat juga bahkan pada saat acara Piodalan di Pura Manik Dalang itu
seperti tadi Pak Anom katakan, itu bukan hanya umat Hindu. Saya pernah melihat ada umat Muslim juga yang melukat di sana, bahkan bule seperti tadi. Ada beberapa kali bule datang ke sana, bule-bule atau turis asing. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Sudi kiranya bapak-bapak semua yang ikut di Zoom meeting pada malam hari ini bisa memaafkan saya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam saudara. semua saudara. Baik, terima kasih Pak Mahdi atas tambahannya. Jadi ini daftar pustaka primer lagi, Pak Anom. Jadi beliau ini benar-benar sebagai umat atau masyarakat di Desa Pemaron yang tadi disebutkan sebagai salah satu literatur adalah Pura Siwa Manik Dalam. Semoga bisa menambah wawasan kita pada malam hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi diskusi, mungkin narasumber Pak Anom bisa coba mengkorelasikan beberapa tambahan informasi, masukan, dan juga tanggapan dari saudara-saudara kita, bisa memberikan conclusion singkat dulu. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke sesi diskusi. Silakan Pak Anom untuk bisa menyampaikan. Oke, Matur nuwun Pak Ketut. Salam semua saudara. Wah, ini ada 4 orang tokoh yang sudah menyampaikan pengalaman beliau, pemahaman beliau tentang ruatan. Sangat menarik. Saya sedikit memberikan tanggapan. Tadi yang pertama, Bapak Junarto tentang Ciswak. Nah, menarik Pak. Saya sama Pak Hongki juga sempat diskusi sebagai salah satu narasumber kami pada saat penelitian kemarin. Nah, di sini memang tolak bala. Nah, rupanya di Bojonegoro belum ada, tapi di Surabaya ada. Mungkin kemarin kami ambil juga dari Semarang, Pak. Pak Yunarto di Semarang juga ada salah satu kelenteng melaksanakan Ciswak setiap tahun. Dan menarik mungkin perlu saya tambahkan, kelahiran seseorang disesuaikan dengan tahun itu. Apakah tahun ini tahun ayam, tahun kerbau barangkali. Jadi tadi Bapak menyampaikan ada sedikit berubah-berubah barangkali itu maksudnya ya. Tergantung tahunnya apa. Mungkin naga api sekarang, berarti Ciswaknya begini barangkali seperti itu. Jadi intinya adalah untuk penyucian diri, menghilangkan segala masalah yang ada, tolak bala biar yang bersangkutan akan mendapat hal-hal yang baik. Nah itu sama Pak, mungkin tujuan kita sama ya, ruatan yang saya jelaskan sama dengan yang Pak Yunarto. Itu saya sedikit sampaikan. Kemudian yang kedua, dari Pak Januari Haryanto. Di sini Bapak menyampaikan ritual sakral puasa hari kelahiran. Benar Pak. Di Bali juga begitu saya lihat. Hari kelahiran adalah hari yang sangat sakral. Memang disarankan kita setiap hari kelahiran atau weton. Kalau di Bali istilahnya otonan, di sini weton, wetu atau metu pada saat kita lahir. Di sana disarankan kita untuk penyucian diri melalui puasa, apalagi di ruat. Gitu. Sama juga kemarin pada saat saya di Tengger, memang di hari kelahiran itulah yang paling bagus dilaksanakan ruatan atau melukat. Di hari kelahiran ini pada saat kita lahir ke dunia, itulah yang menentukan apakah kita nanti kehidupan mendapat hal yang positif, yang kurang baik, atau yang baik. Nah, di sanalah menentukan. Maka dari itu ritual pada saat hari kelahiran dilaksanakan puasa, saya sangat setuju, Pak. Sepaham saya dengan Pak Judoari. Nah, masalah nanti pelaksanaannya memang tidak pakai ritual ruatan itu, diprioritaskan ke tindakan atau itu adalah perilaku kita, ya. Semua juga. Memang saya setuju perilaku. Ruatan ini adalah pembuka pintu, tapi selanjutnya adalah perilaku kita lah yang lebih penting. Mau merubah diri, bertransformasi menjadi yang lebih baik. Karena sudah mendapatkan pensucian, dibuka pintunya. Selanjutnya adalah perilaku kita diharapkan bertransformasi mengarah yang lebih bagus. Jadi itulah menjadi output kita. Setuju Bapak, Pak Januari. Dan yang Pak Ustadz Sonaji, bersih desa. Memang dalam ruatan ini
tadi kami sampaikan hampir sama, Pak. Kalau melasti juga tadi dijelaskan Pak Made dari Bali, melasti itu pensucian kita pribadi, manusia ini, yang dibilang dengan mikrokosmos atau eh, ya pribadi kita, Buana Alit istilahnya, dan juga Buana Agung. Buana Agung itu alam semesta atau makrokosmos. Jadi kami kalau umat Hindu melaksanakan melasti, larung bareng-bareng ke laut membawa pratimo atau mungkin Dewata Nawasango istilahnya, bawa pratimo atau jempana itu rame-rame membuang segala kekotoran hal-hal yang negatif. Jadi tidak hanya untuk pribadi umat Hindu, Pak, tapi mendoakan seluruh buana atau alam semesta biar menjadi lestari, menjadi harmonis, ya. Alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi doa kita arahnya ke sana. Harapan kita melaksanakan melasti. Sama. Kalau bersih desa berarti desa lah yang diharapkan akan menjadi harmonis. Jadi kombinasi beberapa tari-tarian, mungkin dikombinasikan dengan doa-doa secara Islam, mungkin ada juga wayangan. Jadi ini kolaborasi dari apa namanya pelaksanaan ruat desa, dan itu pun kami di Bali juga ada seperti itu, Pak. Jadi ruat di tingkat desa itu mencaru atau caru tawur atau caru tingkat desa. Nanti ada tawur yang di tingkat kabupaten. Jadi levelnya naik lagi tingkat provinsi dan tingkat pusat. Jadi tujuannya utamanya adalah pembersihan untuk lokasi atau wilayah di desa, daerah dan pusat. Jadi sama, Pak. Jadi ini adapun apa yang dipersembahkan, kalau yang di Tengger kemarin kami lihat ada namanya Karo. Itu bersih desa Karo. Jadi di sana pun tari-tarian, ada namanya ketipung, kemudian masyarakat semuanya keluar dari rumah ke rumah dan juga di kolektif di balai desa. Nah, itu ada istilahnya Karo, pensucian atau pembersihan untuk tingkat desa. Jadi ya terima kasih Pak Ustadz Sonaji, sama itu tujuan kita untuk penyucian dan kebersamaan. Kemudian kita berharap juga budaya itu kita junjung, mungkin ya. Terakhir Pak Made Andriksel nggih. Untuk semua Pak Made, Pura Siwa Manik Dalang. Memang saya belum pernah ke sana Pak. Mudah-mudahan besok lusa ada waktu kami akan sowan ke kediaman Bapak ya. Saya juga sempat membaca itu salah satu buku asih namanya. Sudah pernah meneliti di Pura Siwa Manik Dalang. Bagaimana dalang itu, dalang yang di Bali tidak hanya dari Buleleng ke sana untuk ngayah. Nah, semoga nanti suatu hari kami bisa ke sana, Pak Made. Semua, jadi Bapak-Bapak berempat sebagai saran dan masukannya, sekali lagi terima kasih. Semoga bisa melengkapi apa yang kami sampaikan tadi. Oke, sekian Pak Ketut. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Anom. Tadi sudah dari beberapa tanggapan atau pendapat yang disampaikan sudah disempurnakan lagi oleh narasumber kita. Dan tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang sudah hadir pada malam hari ini, Pak Anom. Saya lihat di chatting juga sudah ada beberapa pertanyaan. Paralel, coba kita buka kesempatan deh untuk teman-teman bisa menyampaikan mungkin satu persatu saja dulu ya, karena memang di waktunya juga mepet. Silakan saya buka Bapak Ibu yang akan bertanya secara verbal. Di slide di media chatting sudah saya lihat ada beberapa. Saya persilakan, saya buka sesi diskusi. Ya, tidak harus pertanyaan, diskusi, monggo dipersilahkan. Ya. Mohon maaf, Pak Ariana, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan itu, Pak. Ya, ada 3. Atau Pak Nom, Saya bantu saya bantu bacakan aja ya, Pak ya. Terima kasih. Dibacakan aja. Ya, saya bantu bacakan. Bentar, saya lihat yang pertama dulu. Nah, ini oke dari Kak Maya. Salam semua saudara, izin bertanya. Sekarang kita hidup di era di mana AI dan teknologi digital sudah mengatur hampir seluruh sendi kehidupan, yang kadang membuat interaksi kita terasa mekanis dan kehilangan ruh. Di acara jagungan online ini kita justru membahas ritual sakral yang sangat manusiawi dan tradisional.
Bagaimana cara kita memastikan agar nilai-nilai budaya luhur ini tidak luntur atau hanya menjadi konten digital belaka, melainkan tetap menjadi kompas moral yang menjaga sisi kemanusiaan kita agar tidak tergantikan oleh algoritma. Ini sudah zamannya AI ini kan. Ya, silakan Pak Anam. Oke, langsung ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Ulan. Jadi ini pertanyaan yang sangat menggelitik. Memang pertama kali juga itu pertanyaan saya. Kalau saya melakukan penelitian tentang ruatan, apakah masih masih apa namanya masih layak untuk diteliti? Barangkali yang generasi Z, generasi yang alpha ini sudah nggak tertarik tentang ruatan. Tapi setelah kami coba baca, kami cari yang paling ekstrim. Seperti yang tadi itu Taman Mini Indonesia Indah. Di Jakarta masih rutin itu Mbak, dilaksanakan setiap 1 suro. Kami baca, oh hanya kelihatannya kurang sosialisasi, perlu sosialisasi. Itu kita butuhkan. Kemudian di Bali juga saya lihat, di Bali itu yang teman-teman dari bule, teman-teman bule lah yang orang-orang Barat itu, mereka mungkin dengan Tuhan ya percaya apa tidak, mereka sudah jenuh dengan hal-hal teknologi tinggi segala macam AI begitu, tapi mereka merasa kosong, merasa hampa dia. Apa yang saya cari? Rupanya dia nyari-nyari ada kekuatan lain, ada yang mungkin ritual lain yang membuat perasaan mereka tuh lebih lebih damai. Ya, kami coba cari, kami lihat dari literatur ya, dari pustaka yang ada, kan juga tinjauan pustaka yang ada. Kemudian kami lihat, rupanya memang dari teori religi itu, teori agama, orang itu memahami bahwa emosi keagamaannya akan menjadi memuncak, akan menjadi dia akan benar-benar mantep itu kalau memang dia ada kesadaran dirinya. Dia dia dari sisi kesadaran diri itu bahwa ada kekuatan lain di luar kita. Mungkin ini mitologinya jadinya. Kita ini lahir dari ibu bapak, lahir bapak kakek nenek dari Tuhan. Tapi kan Tuhan sulit sekali kita menggambarkan. Ada kekuatan lain, ada alam semesta, siapa yang menciptakan Tuhan. Jadi kesadaran itu bahwa kita ini punya kekurangan, punya kelemahan. Itu intinya. Kalau kita sudah sadar bahwa kita punya kelemahan, bagaimana caranya untuk menambal, mengurangi kelemahan ini? Salah satunya melalui ritual ruatan, dan itu mereka yakin, yang orang bule. Dan yang di Jakarta pun begitu. Itu dari sisi mereka yang sudah pemahaman secara pendidikan sudah tinggi lah, menengah ke atas. Tapi agak beda dengan umat kita, warga kita yang di pedesaan. Mereka sudah percaya, yakin bahwa ruatan itu positif bagi mereka. Keyakinan ini menjadi salah satu motivasi untuk mereka ikut. Pertama, kalau saya belum diruat, merasa belum mantep ini, belum tuntas hutang saya. Sebagai orang tua, saya harus ngeruat anak-anak saya. Itu dari sisi tradisi. Lebih-lebih di Tengger, Bapak dan Ibu. Kalau di Tengger itu mereka titi luhur, istilahnya meniti ajaran leluhur. Kalau mereka belum melaksanakan ajaran leluhur, mereka merasa masih punya hutang. Kalau mereka sudah melaksanakan ajaran leluhur, bisa mempertahankan, melestarikan ajaran leluhur, merasa kepuasannya bukan main. Jadi ini yang membuat mereka yakin. Kalau sudah melaksanakan ruatan, dan itu kan secara psikologis akan membantu, secara psikologis akan berpengaruh terhadap pribadi mereka. Baik yang sifatnya pribadi, diruat secara pribadi, maupun yang komunal atau kolektif di tingkat desa atau di tingkat kecamatan. Itu mereka merasa lebih mantap, lebih lebih yakin. Itu karena mereka yakin dengan ajaran leluhur. Jadi di sini bagaimana caranya biar tersosialisasi dengan baik, hal-hal yang memang positif hasilnya, sebaiknya kita ya, bapak-bapak ibu kita di IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan, memang dari sisi, kalau bilang dari teknologi AI kan susah menjelaskan, tapi dari sisi fakta, fenomenologi yang kita lihat di lapangan itu fakta-faktanya bahwa output atau implikasi dari pelaksanaan ritual ini positif. Dimanapun yang saya baca itu positif.
hanya saja mungkin orang tidak begitu, ada yang apatis tidak begitu menganggap perlu barangkali. Tapi bagi yang sudah sebagai pelaksana atau melaksanakan ruatan, pada saat kita tanyakan apa namanya responden ini positif jawabannya, baik yang bersangkutan maupun keluarganya, orang tua. Nah, itu mungkin jawaban saya Pak Ketut, Bu. Terima kasih Pak Nom. Pak. Semoga bisa menjawab Mbak Maya atas apa yang disampaikan, ditanyakan. Eh, saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya, ini juga melalui media chatting, Bu Ana ya. Salam semua saudara. Pertanyaannya, eh, kita sering melihat di berita global kalau perbedaan seringkali jadi pemicu konflik dan perpecahan. Di acara ini kita bicara soal merayakan perbedaan. Gimana caranya ritual tradisional yang sakral seperti ini bisa dijadikan bahasa universal yang bisa diterima semua kalangan supaya persaudaraan kita nggak cuma formalitas, tapi benar-benar nyata di kehidupan sehari-hari. Monggo, Pak Anom bisa membantu memberikan feedback atas apa yang disampaikan oleh Bu. Ya, terima kasih Pak Ketut. Menarik pertanyaan yang sangat baik dari Bu Ana. Bagaimana caranya biar ritual yang disucikan, yang sakral ini ya benar-benar bisa kita terima, karena kadang-kadang menjadi konflik. Kembali kalau saya sih perlu kita pemahaman, eh, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saya larikan kenapa eh, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan atau lambang dari negara kita. Itu kita tarik dari cerita atau Kekawin Sutasoma, karangan dari Empu Tantular. Di sana kan memang kita berbeda-beda, makanya ada IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan. Perbedaan ini memang keniscayaan, tetapi tujuan kita adalah satu, untuk kebaikan bersama. Ya, saya sedikit sitir Pak Ketut ya. Kalau isi dari Sutasoma itu, Ruaneka Datu Winuwo, saya gitu. Warep Buddha, Biswa Allah, Bineki Rakwa, Mari Ngapan Kenong Palwanosen, Mangkang Jinatuan Kelawan Siwa Tatwa Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika Tan Hano Dharma Mangruwal. Nah, ini kalau kita lihat kekawin dari Sutasoma, ada yang mengatakan bahwa ajaran Siwa dan ajaran Buddha itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Karena Buddhisme dan Siwaisme atau ajaran Buddha dan ajaran Siwa itu sama, tunggal. Walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Tidak ada dharma atau kebenaran yang mendua. Jadi itu semboyan dipakai oleh negara kita. Jangan perbedaan itu dijadikan masalah. Jangan perbedaan itu dijadikan problem untuk kita pertentangan. Perbedaan itu adalah keniscayaan saling mengisi. Tadi saya catat dari Pak Ustadz Sonaji, kita kan perlu kolaborasi. Mungkin Pak Ketut Ariana pinternya nyanyi, kalau saya barangkali nabuh gamelan. Jadi dikombinasikan yang nyanyi pinter, yang gamelan ini, atau mungkin yang nari, yang lain lagi, saling mengisi. Sama kayak tadi kita juga dapat dari saudara kita Konghucu, kemudian dari Penghayat ya. Jadi saling mengisi kekosongan itu pasti akan menjadi lebih lebih enak, lebih baik, dan akan lebih semarak. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan. Mari kita bina kebersamaan agar saling mengisi dan saling melengkapi. Akan semakin lengkap, semakin bagus. Jangan yang beda-bedanya dahulukan, tapi kebersamaan dan persamaan kita dahulukan. Sekian Pak Ketut. Terima kasih. Tadi sudah keluar salah satu ciri khas dalangnya. Baik, memang karena keterbatasan waktu dan ini sudah ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, narasumber, Pak Anom. Izinkan Bapak Ibu narasumber kita untuk dapat menjawab satu pertanyaan lagi yang memang melalui media chatting. Izin saya bacakan. Dengan kondisi ekonomi global yang lagi penuh tantangan, terkadang orang berpikir untuk mengesampingkan urusan budaya demi urusan perut dalam tanda petik.
Bagaimana Bapak melihat kaitan antara budaya luhur dengan ketahanan sebuah bangsa dalam menghadapi badai ekonomi? Apakah benar bangsa yang kuat budayanya akan lebih tangguh saat krisis melanda? Wah, ini negara adidaya nih bisa berpindah ke Asia nih Pak Anom. Terus Pak Anom bisa bisa Ya, dibantu di eh, di akan terima kasih Pak Ketut. Dari Bapak siapa Pak Tut tadi Pak Tut? dari Pak Asmanda Putra. Pak Atmanda Putra. Ye. Terima kasih Pak Putra. Jadi memang sekarang ekonomi global, kemudian ada masalah-masalah global. Eh, ya, ada beberapa cara. Kalau untuk ruatan itu kami lihat pakai ruatan massal. Tujuannya adalah penghematan biaya. Itu kan pertama. Ada yang ruatan massal di Taman Mini Indonesia Indah juga ada. Tadi yang wayang pun ada, yang dalangnya sendiri ada 3. Jadi peserta yang ruatan itu banyak sekali. Nah, ini salah satu metode atau cara untuk penghematan secara ekonomis tanpa mengurangi makna atau inti dari atau tujuan dari ruatan tersebut. Itu yang pertama. Memang efisiensi ini perlu, tapi metode yang perlu kita kita sesuaikan. Memang kalau orang yang mampu silahkan sendiri melaksanakan ruatan, ngundang dalang sendiri, wayang sendiri, memang biayanya jadi mahal. Tapi kalau kita secara ekonomi tidak mampu, ya kita rame-rame. Dengan catatan kita ikhlas, dan namanya ritual itu tidak boleh dipaksakan, kita berharap ikhlas sehingga manfaatnya menjadi maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang budaya ini mampu akan menunjang kekuatan atau potensi dari suatu negara? Kalau kalau yang saya baca, mungkin Bapak Ibu sama, negara-negara yang maju itu biasanya budayanya memiliki akar budaya yang kuat. Kalau kita Indonesia, sebenarnya budaya kita dari Nusantara pernah menjadi penguasa Nusantara zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, dan juga lain-lain. Jadi kita sebenarnya punya potensi yang kuat. Termasuk ya mohon maaf sekarang pun di Iran itu, kan dulu bangsa Persia dengan kekuatannya hebat itu, bertahan seperti apa dia sekarang. Nah, pasti punya budaya. Karena budaya itu kan dari kebiasaan yang turun-temurun secara konsisten, dia akan mempunyai kemampuan yang bagus, lama-lama akan menjadi budaya. Budaya itu akan menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan yang bersangkutan atau bangsa tersebut. Saya yakin kalau budaya itu, budi akan membuat kita perasaan lebih lebih halus, lebih peka, dan juga akan semakin ya lebih berinisiatif, menerima perbedaan, berkolaborasi, dan berkreasi yang lebih baik. Jadi budaya yang tinggi akan mendukung kemajuan suatu negara. Ya. Mari kita bersama-sama menjunjung agar menjadi budaya yang adiluhung. Mari bersama-sama, dan kita yakin ke depan bareng-bareng untuk memajukan Nusantara ini. Demikian Pak Ketut. Baik, Sawi enten kirang. terima kasih Eh, Pak Anom. Ngapunten. Hapunten. Nggih, karena memang ini keterbatasan waktu, kalau kalau diskusinya dilanjutkan bisa sampai besok ini Pak narasumber Pak Anom. Jadi ini saya bacakan aja beberapa statement juga: budaya jaga keutuhan NKRI. Eh, kemudian berharap memang apa yang menjadi budaya itu menjadi tonggak kekuatan bangsa, ya. Saya kira kita semua sepakat, ya. Diskusi malam hari ini cukup menarik, mulai dari istilah ruatan sampai berkembang ke budaya, ke ekonomi, dan sebagainya. Dan tadi juga dari narasumber sudah menyampaikan beberapa eh, tambahan penjelasan beliau dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin dalam kesempatan ini sekaligus sebagai closing statementnya, saya coba bantu mem-wrap up, ya. Jadi memang tradisi ruatan ini dari beberapa yang tadi disampaikan dengan berbagai cara-cara yang berbeda, kalau saya simak ini memiliki makna atau tujuan yang sama, yakni pensucian. Dan tentunya harapan kita
ritual ini tidak hanya sebatas ruatan ini tidak hanya sebatas ritual, ya. Demikian kalau tidak salah saya tangkap. Namun bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perilaku, ya. Sehingga kalau boleh ditarik garis merahnya juga bahwa ruatan ini akan membentuk perilaku-perilaku yang baik sehingga kita dapat menjaga keharmonisan, ya, baik itu sesama maupun antar persaudaraan yang mana memang sesuai dengan topik yang diangkat pada malam hari ini bahwa ritual sakral membangun budaya luhur dalam persaudaraan sejati. Salam semua saudara. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Itu waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Dipersilahkan Mbak Ulan, waktu saya kembalikan. Ya, saya disampaikan terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa pada malam hari ini dengan Bapak Ketut Aryano yang sudah memandu jalannya diskusi kita dengan sangat luar biasa. Dan saya juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada narasumber kita atas waktunya, Bapak Dr. Nyoman Anom Mediano. Terima kasih Pak atas tambahan ilmunya, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita tak terasa telah berada di penghujung acara gabungan online Indonesia Merayakan Perbedaan dengan tema Ruatan Ritual Sakral Membangun Budaya Luhur dalam Persaudaraan Sejati. Dan dari pemaparan narasumber, kita dapat memahami bahwa ruatan mengandung nilai-nilai penyucian diri, pembersihan batin, yang mana bisa menumbuhkan nilai-nilai luhur seperti kerendahan hati dan tentunya kasih kepada sesama, kasih yang tak pilih kasih begitu ya. Dan itu semua menuju upaya kita untuk kembali selaras dengan Tuhan, alam, dan juga semesta. Ya, sangat menarik sekali pada malam hari ini jagoan kita. Semoga perjumpaan kita ini membawa manfaat untuk masyarakat luas dan juga menjadi ikhtiar kita bersama untuk terus merawat kerukunan menuju merayakan perbedaan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah memberikan tanggapannya dari perspektif masing-masing agama, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah dengan setia mengikuti jagoan kita. Jangan lupa mengikuti jagoan kita Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Saya ucapkan selamat berlibur bagi yang belum masuk kerja. Dan juga sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membaca satu bait pantun untuk Bapak Ibu. Iya, Pak Ardiana sudah menunggu sepertinya ya. Jangan lupa dengan cakep. Baik, pergi ke hutan memetik randu, hingga sebentar bawa cemas, ruatan betul membersihkan kalbu, agar persaudaraan tumbuh dalam cinta sesama. Ya, itulah tadi Luar biasa. Sudah jumpa Senin depan. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum. Salam saudara. Salam semua Saudara. Pak Prof. Chandra Matur mulai tangkap nuwun, belum Pak? Mbak Ulan, Pak Prof.